Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa semua? Saya harapkan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Amin. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas masalah topik bahasan pada keperawatan maternitas, yaitu masih kelanjutan dengan topik sebelumnya, bahwa topik sebelumnya kita udah membahas antara lain ya, udah membahas masalah fisiologi atau konsep kehamilan, lalu kemudian juga masa subur atau masa ovulasi. Lalu untuk berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai konsep periode antenatal, yaitu khususnya adalah subtopik bahasan mengenai ANC atau antenatal care, dimana nanti kita juga di dalamnya akan membahas tentang pengukuran lila atau lingkar lengan atas, lalu juga TBBJ atau taksiran berat badan janin, berikut juga HPHT dan HPL pada ibu hamil, karena HPHT dan HPL ini sangat penting untuk memperkirakan secara manual ya, memperkirakan umur kehamilan dan juga menentukan atau mengestimasi hari perkiraan lahir. Oke, untuk menyingkat waktu, beberapa istilah hubungannya dengan ANC atau antenatal care, atau kita sebut juga dengan istilah prenatal care. Ini definisinya adalah merupakan pengawasan sebelum persalinan, terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam uterus atau di dalam rahim. Adapun selain istilah antenatal care, otomatis kita juga mengenal istilah intranatal care, yaitu pengawasan intensif saat kelahiran. Lalu juga ada periode yang ketiga, yaitu postnatal care, adalah pengawasan setelah persalinan, terutama ditujukan pada ibunya. Adapun kalau pengertian secara luas ya, untuk ANC atau antenatal care adalah pemeriksaan kehamilan untuk menghadapi atau mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi kehamilan, dan berikutnya nanti satu rangkaian ini otomatis satu periode setelah kehamilan adalah persalinan, lalu postpartum atau masa nifas, terus juga persiapan ASI yang kita kenal nanti di dalamnya ada ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa PMT atau tanpa pemberian makanan tambahan, dan juga nanti ada masa involusi ya ini, atau masa nifas. Masa involusi itu masa nifas. Jadi nanti kembalinya kesehatan atau organ reproduksi wanita ini memang normalnya sekitar 40 hari, walaupun beberapa wanita ada yang lebih cepat dari usia 40 hari tersebut. Kemudian untuk apa kita mempelajari tentang ANC? Nah, ini diharapkan nanti mengenal secara dini ya, sedini mungkin untuk diketahui apakah ada penyulit atau komplikasi yang menyertai ya pada seorang ibu hamil. Pada seorang ibu hamil ini khususnya, dan juga nanti persalinan maupun pada saat nifas. Jadi memang harapannya kalau pada saat kehamilan atau prenatal, yaitu dengan pemeriksaan ANC ini, sedini mungkin seorang wanita atau seorang ibu hamil memeriksakan kondisi kehamilannya, itu nanti diharapkan juga pada saat persalinan itu sudah bisa langsung diprediksi atau ditentukan nanti kira-kira persalinannya apakah per vaginam atau secara normal, atau mungkin juga harus melalui operasi sesar sebagai alternatif yang lain atau tindakan elektif yang lain, sehingga juga nanti akan berhubungan atau mempengaruhi juga masa periode nifasnya. Karena memang antara periode kehamilan, persalinan sampai dengan nifas itu memang tidak bisa dipisahkan periodenya. Kemudian yang kedua adalah mengenal dan menangani penyakit yang menyertai kehamilan, persalinan kala nifas, artinya atau masa nifas, artinya ibu itu bahwa komplikasi atau penyulit penyerta itu memang bisa disebabkan dari pihak ibu maupun dari si janin. Apabila komplikasi penyerta dari pihak ibu, itu adalah ibu yang misalnya mempunyai riwayat penyakit-penyakit seperti sistemik ya, yang kita tahu ada hipertensi, ada ibu dengan diabetes mellitus dan seterusnya. Terus kemudian kalau
penyulit atau komplikasi itu terjadi atau dimiliki oleh janin, ini artinya memang sudah sekalian untuk diprediksi. Karena memang contoh misalnya kok janin malpresentasi atau ada kelainan letak kepala atau bagian yang terendah dari janin itu bukan kepala ya, bukan preskep, sehingga disebut malpresentasi. Yang kita kenal ada letak bokong, letak sungsang dan seterusnya. Atau juga pada janin gemeli atau kembar ya, ini juga kemungkinan juga bisa mempunyai resiko tinggi sesuai dengan screening waktu video yang lalu sudah saya jelaskan. Screening antenatal itu sangat penting sekali, termasuk apakah ibu hamil itu pernah mempunyai anak dulu, pernah riwayat kehamilan dengan perdarahan begitu ya, abortus dan seterusnya. Atau juga pada janin-janin yang mungkin prematur atau BBLR, atau misalnya juga janin selain malpresentasi itu juga mungkin aspiksia dan seterusnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah memberikan nasihat dan petunjuk yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, kala nifas, laktasi, sampai juga dengan alternatif atau aspek pemilihan nanti metode kontrasepsi yang kita kenal adalah keluarga berencana. Lalu yang berikutnya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun bayi. Ini pada pertemuan yang pertama sudah saya paparkan bahwa di Indonesia itu masih menduduki angka kematian bayi maupun kematian ibu yang sangat tinggi ya, untuk di wilayah ASEAN terutama itu masih sangat memprihatinkan. Makanya difokuskan betul atau diprioritaskan betul pada setiap ibu hamil itu harus melakukan pemeriksaan ANC. Lalu kemudian kapan sebenarnya jadwal pemeriksaan ANC itu? Nah, ini dikatakan di sini pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah diketahui terlambat haid. Terlambat haid itu adalah nama lainnya tidak mendapatkan haid atau tidak mendapatkan menstruasi, atau yang kita kenal istilahnya amenorrhea. Amenorrhea ini langsung segera. Kemudian yang berikutnya lagi pemeriksaan ulang itu memang di sini dikatakan secara teori, secara garis besar itu setiap bulan dilakukan apabila memang umur kehamilan sudah masuk trimester 6 sampai 7 bulan. Lalu setiap 2 minggu sekali ini kalau sudah masuk 8 bulan. Lalu setiap minggu sekali ini kalau sudah 8 bulan sampai menjelang persalinan. Itu secara garis besar. Lalu kalau secara detailnya kita sebenarnya untuk apa sih? Untuk mengetahui apa saja pemeriksaan ANC itu, yang minimal dikatakan dalam periode kehamilan dari trimester 1, 2 maupun 3 itu minimal sekali itu hanya melakukan pemeriksaan 4 kali ANC saja. Itu minimal sekali, minimalis sekali itu. Oke. Untuk trimester 1 dan 2 ini yang dilakukan setiap bulan sekali, nanti diperlakukan pemeriksaan otomatis secara head to toe, pemeriksaan fisik, anamnese atau assessment pada setiap ibu hamil. Antara lain misalnya sebelum diketahui atau dilakukan pemeriksaan tentang laboratorium ini ya yang physically dulu ya, misalnya apakah ditemukan vital sign-nya itu bagaimana gitu ya, nilai tekanan darahnya terutama, karena itu untuk memperkirakan apakah mungkin ada preeklamsia atau tidak dan seterusnya. Lalu nanti baru kalau misalnya tekanan darah cenderung naik atau mengalami peningkatan pada 2 kali pos pengukuran itu, kita baru nanti ada pemeriksaan laboratorium khususnya untuk urin ya, analisis urin kan, untuk mengetahui kadar atau kandungan proteinuri atau protein dalam urin. Nah, ini kemudian jadi tidak semua ibu hamil memang harus dilakukan analisis urinnya. Itu memang salah satu adalah dari pemeriksaan vital sign terutama tekanan darah. Lalu kemudian tinggi badan, berat badan itu juga selalu rutin, itu artinya terutama adalah berat badan. Kalau tinggi badan mungkin cukup sekali di awal saja, tapi kalau berat badan itu juga untuk memonitoring memang yang normal atau fisiologis bahwa setiap ibu hamil itu memang harus naik berat badannya. Itu memang sudah di sini dikatakan bahwa pada trimester awal memang cenderung sulit naik ya, atau kadang-kadang mengalami penurunan setengah sampai 1 kilo. Tapi kalau udah trimester 2, trimester 3 itu udah nafsu makan udah cenderung stabil, udah pulih, lah itu memang harus naik. Normalnya kira-kira minimal 6 kg sampai maksimal sekitar 13 kg itu di dalam periode 1 kehamilan atau 3 trimester. Lalu berikutnya lagi
pada pemeriksaan selain secara fisik itu tadi ada vital sign, otomatis juga nanti konjungtiva ya, dilihat dulu konjungtivanya, karena kalau misalnya masih belum terlihat pucat atau anemis, tidak terlihat anemis, itu ya tidak harus dilakukan pengambilan darah ya untuk mengetahui kadar Hb begitu. Kemudian yang lain misalnya bengkak juga dilihat, adakah odim atau bengkak atau tidak, karena memang itu juga mempengaruhi nanti tekanan darah dan seterusnya. Lalu nanti kalau sudah secara fisik dilakukan anamnesa secara head to toe, itu baru nanti kita apakah perlu dianjurkan untuk tadi saya katakan pemeriksaan laboratorium baik darah maupun urin, sampai nanti kemungkinan juga harus pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Sudah saya jelaskan juga dulu tentang bagaimana pemeriksaan USG itu masuk dalam sebenarnya pemeriksaan diagnostik yang normal atau yang sering dilakukan pada ibu hamil, tetapi memang ada batasannya, tidak setiap kali periksa harus USG begitu ya. Itu juga dulu pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan. Kemudian selain itu kaitannya dengan pemenuhan intake atau asupan nutrisi pada periode kehamilan ini sangat penting diperhatikan. Ini kalimatnya masih 4 sehat 5 sempurna, yang betul adalah memang gizi seimbang ya, gizi seimbang. Sekarang adalah gizi seimbang, artinya memang harus diperhatikan kandungan karbohidratnya, kandungan protein, lemak ya, artinya ada makronutrien, ada mikronutrien dan seterusnya. Kemudian observasi adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kehamilan. Tadi di awal sudah saya singgung, apakah ibunya ada hipertensi atau mungkin juga DM. Terus ada kemungkinan juga di sini diberikan nasihat rencana untuk pengobatan kalau ditemukan adanya penyakit atau komplikasi kehamilan. Serta ditanyakan juga tentang imunisasi tetanus, apakah sudah atau belum. Kalau sudah berarti tinggal ditambahkan 1 kali lagi imunisasi TT. Tapi kalau pada periode trimester 1 maupun 2 belum pernah sama sekali TT, ya berarti memang langsung diberikan 1 kali, nanti tinggal 1 bulan kemudian. Atau kalau sudah trimesternya 2 sudah trimester akhir ya, berarti ini tidak usah nunggu 1 bulan untuk diberikan imunisasi TT yang kedua, karena dalam 1 periode kehamilan itu memang imunisasi TT itu mengikuti saja jadwalnya ya. Jadi memang apakah sudah 2 kali ataukah baru 1 kali gitu, nanti dia hamil yang keberapa, jadi tidak setiap kali hamil itu harus imunisasi TT. Oke, kemudian yang normalnya memang harus 2 kali mendapatkan imunisasi TT. Kemudian trimester 3 ini masih menanyakan juga tentang anamnesa ini, tentang pemeriksaan fisik itu head to toe, diawasi betul, dimonitoring betul, diobservasi. Cuma memang ini frekuensi untuk ANC-nya itu lebih sering, karena memang trimester 3 itu dikatakan 2 minggu sekali. Malah teori tadi di awal mengatakan 1 minggu sekali itu harus melakukan pemeriksaan ANC, karena memang ini udah beberapa tanda-tanda seperti mungkin his ya, atau kenceng-kenceng ada kontraksi uterus, itu sudah mulai frekuensinya sudah mulai sering, intensitas mulai meningkat. Lah itu beberapa keluhan yang lain juga kemungkinan bisa ada pada beberapa ibu hamil. Nah ini mengikuti saja monitoring pemeriksaan yang lalu bagaimana ANC-nya, lalu tinggal di cross check sekarang. Tadi kalau misalnya di ANC yang sebelumnya ditemukan ada tekanan darah yang tinggi atau meningkat, ya sekarang kita lihat lagi proteinuri juga ya kalau memang mengarah ke preeklamsi, atau mungkin Hb rendah kalau memang mengarah ke anemi misalnya, atau mungkin juga mual muntah berlebihan kalau memang mengarah ke hiperemesis gravidarum. Nah ini mestinya kalau udah trimester 3 diharapkan, apalagi hiperemesis gravidarum itu sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan seperti itu. Nah ini dievaluasi hasil pemeriksaan laboratorium, karena memang kaitannya dengan persiapan persalinan dan pengobatan kalau ada ya untuk diberikan terapinya. Untuk menu seimbang masih tetap harus dipertahankan. Pemeriksaan USG bisa dilakukan juga, imunisasi TT yang kedua apabila memang tadi baru mendapatkan 1 kali. Kemudian observasi penyakit penyerta yang lain, apalagi ini kalau sekali lagi untuk preeklamsi itu benar-benar maksimal baru bisa dipertahankan kehamilan itu sampai 34 maksimal, itu hanya masih bisa di rumah. Setelah itu harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan, karena memang benar-benar harus diobservasi
secara ketat ya, secara monitoring ketat. Oke, kemudian nasihat tanda-tanda infartu dan kemana harus datang untuk melahirkan. Jadi tergantung kondisi kehamilan saat ANC, antara yang anak tunggal atau janin tunggal dengan yang gemela atau kembar berbeda. Antara ibu hamil yang tanpa penyakit komplikasi itu berbeda sekali dengan yang ada komplikasi dan seterusnya. Itu menentukan juga, artinya nanti persalinan itu apakah harus di rumah sakit yang besar dengan alat-alat yang sudah canggih gitu ya, atau mungkin masih di klinik Pratama juga boleh begitu lah. Itu sangat menentukan kondisi ANC itu. Oke, intinya untuk konsep pemeriksaan ANC ini ya, secara anamnesa itu atau anamnesis itu identitas penanggung jawab itu udah include ya di dalam sebuah proses anamnesis atau assessment. Lalu fungsi reproduksi misalnya di dalamnya ditanyakan jelas antara lain seperti umur ibu sekarang nih berapa, pada ini hamil yang keberapa atau anak yang keberapa. Terus juga riwayat paritas atau jumlah anak, jumlah juga cara kelahiran itu masuk di dalam paritas. HPHT nanti ditanyakan kaitannya dengan untuk memperkirakan HPL atau hari perkiraan lahir dan juga bisa menentukan umur kehamilan. Kemudian lama haid, riwayat lama haidnya, termasuk siklusnya, termasuk keluhan selama haid ada apa tidak. Lalu penggunaan kontrasepsi jenisnya apa kalau memang sebelum kehamilan ini menggunakan kontrasepsi. Adapun kalau untuk pengkajian tentang kehamilan sekarang, nah ini kita lakukan nanti dengan yang namanya pemeriksaan Leopold, tapi dengan video yang lain ya. Ada pemeriksaan Leopold, ada penjelasan tentang pemeriksaan Leopold, yaitu pemeriksaan palpasi yang bertujuan ini dari Leopold 1, 2, 3 dan 4. Ini satu otomatis ya, gerakan janin di sini dikatakan gerakan janin. Gerakan janin itu benar-benar memang membuat ibu itu menjadi nyaman, ibu itu juga menjadi optimis begitu, karena memang kalau tidak ada gerakan janin itu dalam 1 hari saja misalnya ya, itu akan ditunggu-tunggu betul kok janinnya nggak bergerak misalnya. Nah ini kalau dengan pemeriksaan Leopold nanti secara khusus ada sendiri yang tadi saya katakan, penjelasan dari saya ada, berikut ada gambar-gambarnya, tidak di slide yang sekarang ini, tapi ini intinya bahwa pemeriksaan kehamilan sekarang itu memang satu tadi untuk mengetahui apakah gerakan janin itu memang masih konsisten dirasakan. Namun ini ada beberapa perbedaan antara primigravida dengan multigravida. Jadi kalau untuk primigravida kadangkala itu baru bisa merasakan adanya gerakan janin itu sekitar usia minggu kelima atau 20 mingguan ya. Tapi kalau multi itu bisa 16 minggu sudah bisa merasakan adanya gerakan hamil. Nah kemudian keluhan-keluhan kehamilan ada apa tidak kira-kira? Saya yakin ini ada ya, tapi memang sangat individual atau sangat bervariasi sekali antara ibu hamil satu dengan lainnya. Ini yang paling banyak dirasakan keluhan itu memang pada saat trimester pertama atau trimester 1 atau pada 3 bulan pertama kehamilan ya. Yang paling banyak sakit kepala atau pusing, terus mual muntah. Lah nanti mual muntah itu ada bahasan tersendiri kaitannya dengan hiperemesis atau emesis gravidarum atau yang kita kenal dengan istilah morning sickness. Dulu waktu video sebelumnya membahas perubahan-perubahan dan adaptasi fisik maupun psikologis pada ibu hamil, itu sudah saya jelaskan juga hormon apa kira-kira yang diprediksi bisa memicu timbulnya mual dan muntah. Saya katakan ada hormon HCG atau hormon chorionic gonadotropin maupun juga peningkatan kadar estrogen atau hormon estrogen. Lalu pada trimester awal selain ada mual muntah, terus pusing atau sakit kepala ya, ada juga dirasakan tidak enak pada bagian perut bawah, terus juga sering PAK, prevensinya lebih sering dibanding sebelum hamil. Lalu kemudian kalau trimester 2 sekitar 4-6 bulan ini ada keluhan misalnya sulit tidur, agak sulit bernafas karena memang pembesaran uterus sudah mulai meningkat dibanding trimester pertama. Terutama pada primigravida ini butuh adaptasi ya yang cepat gitu. Terus ada rasa pegal di daerah panggul atau bokong, rasa tegang yang timbul sewaktu-waktu di perut bawah juga ada, kencang begitu. Kemudian bengkak di kaki kadang-kadang yang kemungkinan bisa menghilang. Kalau fisiologis itu setelah bangun tidur pagi hari di atau bengkak itu akan menghilang sendiri. Tapi kalau bukan karena kecapean berjalan atau banyak berdiri beraktivitas,
Itu karena mungkin mengarah ke ada tadi yang saya bilang preeklamsi misalnya lah, ini tidak akan hilang dengan hanya untuk istirahat atau tidur gitu. Lalu kemudian ada keluhan apa pada trimester 3 atau di atas 7 bulan? Yang pertama, pegal di panggul atau di bokong makin terasa ini ya, karena memang bebannya masih terasa lebih berat lagi semakin membesarnya uterus. Lalu lebih sering PAK, frekuensi ini lebih sering, mulas-mulas yang timbulnya tidak beraturan atau kencang atau his yang dulu juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yang dimana ini masih kalau belum tanda-tanda infarto, kontraksi his itu masih disebut sebagai kontraksi palsu atau disebut Braxton Hicks. Oke, selanjutnya pada ANC juga ditanyakan riwayat obstetri. Di sini dikatakan apabila riwayat obstetri itu dikatakan buruk. Ini apabila bagaimana? Ini gravidanya itu lebih dari 4 kali. Jadi kalau sudah mulai 5 pernah hamil atau melahirkan 5, minimal 5 sampai dengan 6, 7, 8 seterusnya atau 5 ke atas, itu dikatakan mempunyai riwayat obstetrik yang buruk. Terus juga ada pernah abortus, ada pernah mengalami persalinan dengan beberapa tindakan seperti mungkin forceps, vakum ekstraksi, sesar begitu. Lalu status kesehatan bayi yang dilahirkan bagaimana? Apakah lahir mati, bayi besar, BBLR, prematur ya. Itu juga termasuk dalam riwayat obstetrik yang buruk. Lalu juga riwayat kehamilan ganda atau gemeli atau kembar. Berikutnya lagi yang tadi saya singgung di awal, pemeriksaan fisik secara umum apa saja. Tadi sudah saya katakan ada penimbangan berat badan. Nah, ini yang rutin dilakukan, tapi kalau tinggi badan ya cukup pada awal pemeriksaan saja. Lalu berikutnya lagi juga ada pengukuran lila atau LLA atau lingkar lengan atas. Ini dengan menggunakan Medline lila, ada itu khusus. Lalu di sini dikatakan untuk apa sih pengukuran lila, terus juga monitoring berat badan. Ini kita tahu bahwa berat badan itu mestinya memang naik 0,3 sampai 0,5 kg per minggu. Tapi biasanya trimester 1 memang jarang yang bisa naik berat badan ya. Atau ini kalau normalnya di sini katakan trimester 1 itu sekitar 1 kg. Dan apabila sudah trimester 2 dan 3 itu bisa 5 kilogram lebih. Makanya di sini beberapa teori mengatakan kalau tadi saya bilang minimal 6, ini dikatakan minimal 9 atau maksimal 12 atau maksimal 13,5 kg. Itu teorinya banyak yang agak ada perbedaan sedikit, tapi rata-rata adalah minimal. Di sini dikatakan 9 minimal itu. Walaupun ada yang bisa hanya 8 gitu ya atau 6 tadi saya katakan. Oke, kita sepakati pada trimester 1, 2, dan 3 atau periode kehamilan untuk berat badan seharusnya naik itu sekitar minimal 9 sampai maksimal 13,5 kg. Lalu tinggi badan kurang dari 145, kita curigai kemungkinan resiko untuk terjadi panggul sempit. Oke, ini yang disebut sebagai pengukuran lila. Ini memang biasanya dilakukan pada wanita usia subur dan wanita hamil. Jadi yang tidak hamil juga bisa dicek lilanya, tetapi memang yang paling valid nanti ya untuk pada wanita hamil, karena itu mengetahui asupan nutrisi atau gizinya bagaimana ya. Jadi memang WUS itu di sini dikatakan secara teori wanita usia subur itu adalah 17 sampai 45 tahun. Kemudian walaupun ada beberapa kondisi bahwa usia 45, 46, 47, 48 atau kurang dari 50, ada juga yang sudah mengalami menopause. Itu biasanya karena ada beberapa faktor gitu ya, seperti mungkin operasi-operasi ginekologi dan seterusnya. Kemudian untuk memprediksi adanya KEK atau kekurangan energi protein yang bersifat kronis ya. Ini atau nama lainnya malnutrisi pada ibu hamil itu sangat tidak diperbolehkan, sangat tidak boleh dikehendaki nih, karena nanti akan mempengaruhi asupan gizi bagi anaknya atau janinnya. Berikutnya lagi untuk menilai status gizi ibu hamil, deteksi dini dan menapis resiko BBLR. Pita lila sepanjang 33 cm. Nih caranya ya, antara lain dilingkarkan di lengan atas sebelah kiri. Utamanya karena memang untuk wanita Indonesia khususnya itu jarang yang kidal. Intinya bahwa lengan yang dipakai untuk mengukur lila adalah lengan yang tidak digunakan untuk aktivitas. Kecuali kalau dia kidal, aktivitasnya menggunakan tangan kiri, otomatis nanti pengukuran lila ada di lengan kanan. Nah, ini di titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku nih ya.
Silakan cari titik tengahnya. Lah, ini gambarnya lebih jelas lagi. Lalu diukur, dimasukkan ke dalam lubang itu pita lila, merah dan putih warnanya, ada lubangnya untuk memudahkan pengukuran. Nah, hasil pengukurannya bagaimana? Kalau di Indonesia ini khususnya ya, jika lila kurang dari 23,5 cm, ini dicurigai status gizi buah mil itu kurang baik. Itu mungkin mengalami KEK, anemi kronis maupun resiko melahirkan berat badan lahir rendah untuk si janinnya. Nah, jika lila lebih dari 23,5 cm ya, ini kesimpulannya adalah status gizi buah mil baik. Diharapkan nanti juga janinnya akan lahir dengan berat badan yang normal ya, sesuai umur kehamilan. Oke, kemudian selanjutnya ada pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Ini yang nanti khusus sebenarnya tersendiri, ada dibahas juga di pemeriksaan Leopold. Namun ini juga untuk mengetahui taksiran berat badan janin, kita harus tahu juga tentang pengukuran TFU dulu. Tinggi fundus uterinya harus tahu dulu berapa tinggi fundusnya. Ini menggunakan dengan pita meteran atau medline biasa, diletakkan di atas simpisis, lalu mengikuti lengkungan tinggi dari kurva perut si buah mil sampai di bawah PX ya. Nah, ini untuk apa sih? Antara lain TFU itu, yang pertama misalnya nanti yang untuk pemeriksaan Leopold itu akan saya jelaskan detail lagi, tapi untuk yang kali ini, untuk salah satu fungsi dari TFU diketahui adalah untuk menaksir berat badan janin atau untuk mengetahui taksiran berat badan janin atau TBBJ yang kita kenal betul ini ya dengan rumus Johnson-Taussig. Ini sering dipakai untuk mahasiswa keperawatan maupun kebidanan. Walaupun ada beberapa rumus yang lain, tapi yang paling banyak dipakai adalah rumusnya Johnson-Taussig. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Ada rumusnya sudah konstanta ini ya. Misalnya untuk kepala belum masuk PAP atau belum masuk pintu atas panggul, dari mana mengetahui kepala apakah belum masuk ataukah sudah masuk? Yaitu dengan melakukan pemeriksaan palpasi Leopold. Nah, apabila sudah masuk PAP, nanti TFU dalam satuan cm dikurangi 11 dikalikan 155 gram. Nanti juga akan ketemu berat badan janin dalam satuan gram maupun kilogram, itu bisa. Lalu kalau sudah masuk PAP, TFU itu dikuranginya 12 cm kali 155 gram. Artinya itu rumus yang lazim banyak dipakai. Namun juga masih menurut Johnson-Taussig, bisa saja lebih detail lagi untuk pengukuran atau penaksiran berat badan janin ini. Misalnya dengan rumus TFU dikurangi N. Kalau tadi kan yang belum masuk dikurangi 11, belum masuk PAP, yang sudah masuk PAP dikurangi 12. Nah, kalau yang ini yang model kedua atau versi kedua ini TFU dikurangi N. N-nya itu nanti kita baca keterangannya, yaitu baru dikalikan 155. Ini semuanya menurut Johnson-Taussig. Nah, N itu di sini ada N yang standarnya sama, ini konstanta ya. N itu nilai konstanta. Ada yang nilainya N itu adalah 11, ada yang 12, ada yang 13. N itu 11 apabila kepala berada di bawah spina ischiadica, atau nama lainnya kan belum masuk pintu atas panggul. Dulu waktu video yang awal-awal sudah saya jelaskan tuh yang namanya bidang HOT. Ada HOT 1, 2, 3, dan 4. Itu silakan untuk di-recall atau direview kembali. Nah, N12 itu apabila kepala berada, N sama dengan 12 maksudnya, apabila kepala berada di atas spina ischiadica. Nah, ini ada N sama dengan 12 atau kepala namanya sudah masuk pintu atas panggul. Lalu kalau N itu sama dengan 13, itu apabila kepala belum melewati pintu atas panggul. Ini yang masih di atas ya, belum melewati atau belum masuk ke dalam pintu atas panggul, itu N itu adalah nilainya 13 begitu. Oke, tapi memang yang lazim dipakai adalah yang rumus yang nomor 1 itu. Artinya TFU apabila memang kepalanya belum masuk pintu atas panggul, langsung TFU-nya dikurangi 11 dan dikalikan 155. Kalau sudah masuk pintu atas panggul, TFU-nya dikurangi 12 baru dikalikan 155 gram. Oke, itu untuk taksiran berat badan janin. Nah, berikutnya di dalam antenatal anamnesa antara lain jelas ditanyakan
HPHT, kapan terlambat haid misalnya, atau sudah tidak lagi mendapatkan menstruasi yang kita sebut sebagai amenor. Nah, kalau sudah nanti terlambat ditanya kapan terlambat, kapan itu adalah dalam waktu, tanggal atau hari berapa, lalu bulannya bulan apa, tahunnya juga tahun berapa, sehingga nanti kita sebut itu istilahnya disebut sebagai hari haid pertama tapi yang terakhir, hari haid atau tanggal haid yang pertama tapi yang terakhir, makanya disebut sebagai HPHT. Dan kalau nanti untuk memperkirakan itu menurut rumusnya Nagel, memperkirakan HPL maksud saya HPL adalah hari perkiraan lahir atau hari taksiran lahir, sama aja menurut Nagel itu ada dua versi, sama seperti tadi Johnson Taussig ya juga punya dua versi, ini Nagel juga punya dua versi. Artinya begini, kalau HPHT itu diketahui pada bulan-bulan yang masih muda, yaitu bulan Januari, Februari sampai dengan Maret, berarti bulan 1, 2, dan 3, HPHT-nya pada bulan-bulan muda tadi itu menggunakan rumus yang bawah. Langsung nanti HPHT itu ditambahkan, tanggalnya ditambahkan 7 dan bulannya ditambahkan 9. Ini rumus yang bagian bawah penjelasannya. Ini kalau untuk HPHT pada bulan-bulan muda. Nah, tahunnya sama, tahunnya tetap sama atau ajek. Ini contoh nih ya, walaupun ini tahun 2004. Tanggal 31 bulan 1 tahun 2004. Nah, tanggalnya 31, tanggalnya ditambah 7. Tambah 7 38, kan tidak ada ya tanggal 38. Lah ini di sini dapatnya adalah tetap tanggal 7 karena 31 pada bulan Januari adalah habis tuh 31 jumlah harinya. Lalu bulannya itu ditambah 9. Nah, bulannya kan Januari atau 1 ditambah 9 ketemu 10. Jadi tanggalnya 7, bulannya 10, tahunnya tetap tidak ditambah atau ajek ya, tetap, yaitu tahunnya tetap 2004. Ini contoh saja. Nanti tinggal HPHT yang ditemukan pada ibu hamil pada saat anamnesa itu tanggal berapa HPHT-nya, bulan berapa, dan tahunnya tahun berapa. Nah, itu kalau masih bulan-bulan yang muda, yaitu bulan 1, 2, dan 3, menggunakan rumus yang bawah, yang HPHT tanggalnya ditambah 7, bulannya ditambah 9, dan tahunnya tetap. Nah, namun apabila HPHT pada ibu hamil itu ditemukan pada bulan setelah bulan 3, berarti kan bulan April, bulan 4 sampai dengan bulan 12 atau Desember. Nah, ini untuk tanggalnya adalah ditambah 7, bulannya dikurangi 3, dan tahunnya ditambah 1. Ini contoh nih, misalnya tanggal 31 Mei 2004. Maka HPL-nya adalah tanggalnya 31 ditambah 7, tadi ketemu 7 saja. Lalu bulannya adalah 5 dikurangi 3, kan kalau bulan dikurangi 3 ketemu 2 atau Februari. Lalu tahunnya 2004 ditambah 1 ketemu 2005. Itu adalah contoh rumus taksiran hari lahir atau hari persalinan menurut rumusnya Nagel. Oke, saya kira udah jelas. Nah, kemudian pada saat ANC atau pemeriksaan anamnesenya itu juga selain tadi sudah saya jelaskan di atas, ini kita juga perlu dilihat hasil dari berat badan, hasil dari peningkatan berat badan selama kehamilan, nanti juga untuk mengetahui asupan nutrisi atau gizi terutama pada ibu hamil. Ini bisa juga dilakukan pengukuran atau pengkajian refleks patella atau lutut ya dengan menggunakan palu atau hammer. Nah, ini tidak selalu, tapi bisa saja diperlukan untuk refleks patella ini karena memang ini untuk mengetahui asupan nutrisi atau gizi pada ibu hamil. Misalnya, ini kalau misalnya dengan di palu hammer, artinya dicek refleks patellanya ini dengan posisi duduknya udah tepat, menggantung, terus juga kita mukulnya pelan-pelan udah tepat, begitu ternyata refleksnya negatif pada ibu hamil itu, dan ini bisa dianalisa bahwa kemungkinan pasien mengalami kekurangan vitamin B1. Itu untuk refleks patella. Kemudian tadi saya singgung untuk edema. Ini memang tadi udah bisa kemungkinan mengarah ke preeklamsi, ini udah silakan dibaca. Kemudian untuk penjelasan tentang tadi ANC, terus juga ada HPHT, ada HPL, ada anamnesa secara singkat terutama yang ANC itu sudah saya jelaskan.
Nanti kalau ada pertanyaan silakan untuk mengisi di forum diskusi kelas. Nah, setelah pertemuan yang kali ini akan nanti saya jelaskan juga pada video berikutnya tentang asesmen, khususnya adalah asesmen mengarah ke pemeriksaan palpasi kehamilan, yaitu Leopold. Di dalamnya ada juga kita mengetahui pemeriksaan DJJ ya, atau detak jantung janin atau denyut jantung janin misalnya, dan seterusnya. Untuk yang slide atau video yang sekarang saya cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.